Logan Paul nge-KO Jey Uso lagi. Roxanne Perez ditolak gabung Judgment Day. Rhea Ripley kalahkan Kairi Sane yang comeback. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 20 Mei 2025. Raw dibuka dengan Logan Paul yang langsung gas ngomong kalau dia bakal rebut gelar World Heavyweight dari Jey Uso weekend ini. Dia pamer-pamer bukti udah 3 kali bikin Jey KO. Dia ngingetin semua orang kalau dia udah sukses sebelum Jey benar-benar nemu jalannya di WWE. Terus tiba-tiba Gunther nongol. Gunther bilang dia respect sama Logan sebagai pebisnis yang bangun semuanya dari nol. Tapi jangan salah, kalau Logan beneran ngerebut gelar dari Jey, dia bakal jadi target Gunther selanjutnya. Dan dia bilang langsung, tanpa basa-basi, pas bel berbunyi, Gunther bakal makan Logan hidup-hidup. Suasana langsung panas waktu Jey Uso datang dan nge-super kick Logan. Jey langsung bilang ke Logan kalau Logan gak bakal bisa rebut gelarnya. Dan buat Gunther, Jey kasih warning, kalau mau jadi juara harus lewatin Jey lagi dulu. Aku seneng banget mereka kasih build up kemungkinan match antara Logan Paul versus Gunther di tanggal 10 Juni nanti. Feelingku sih ujung-ujungnya bakal rematch antara Jey Uso versus Gunther, tapi dengan cara mereka bangun storyline-nya, hasil pertandingan gelar besok minggu ini jadi nggak ketebak. Dan itu hal yang bagus. Di backstage, Jey ketemu Paul Heyman. Heyman bilang, Bron Breakker tuh sebenarnya bukan ngejar sabuk. Dia ngejar momentumnya Jey. Dan saat Jey, Logan sama Gunther lagi ribut soal sekarang, Heyman udah mikirin jangka panjang, yaitu untuk Seth Rollins. Lanjut, AJ Styles dan Penta lawan Finn Balor dan JD McDonough dari Judgment Day. AJ lagi hot banget, Penta juga tampil gila-gilaan. Tapi gangguan demi gangguan terus ngerusak momentum mereka. Terus tiba-tiba, El Grande Americano muncul, hantam Penta pakai headbutt yang keras karena ada besinya. Finn langsung ambil kesempatan, ngasih coup de grace untuk memenangkan pertandingan. Ini match yang seru banget dan mereka dikasih waktu yang cukup panjang juga. Formatnya klasik, para heel ngedominasi di babak awal terus ganti ke para babyface di babak kedua, tapi ujungnya heel menang karena curang. Aku nikmatin match ini. Logan Paul sempat mau keluar dari arena tapi dijegat sama Seth Rollins. Seth bilang kalau Jey nggak 100% pas weekend nanti, Logan bakal punya utang sama dia. Dan kalau Logan beneran jadi juara, Seth langsung minta rematch. Kali ini dengan sabuk dipertaruhkan. Oh ya, di background juga kelihatan New Day lagi ngobrol sama Grayson Waller. Match kualifikasi Women's Money in the Bank antara Becky Lynch melawan Roxanne Perez melawan Natalya. Awalnya Natalya sempat ambil kendali, tapi Becky dan Roxanne langsung balikin keadaan. Becky nyerang Natalya di luar ring, terus Roxanne sempat coba pin dan ganti ke crossface. Natalya balik lagi kasih 2 suplex dan beberapa submission. Roxanne sempat kasih suicide dive kedua lawannya juga. Pas klimaks, Natalya berhasil lock sharpshooter kedua lawannya sekaligus. Tapi Becky langsung kasih manhandle slam buat ngebalikin momentum. Tiba-tiba Lyra Valkyria muncul, narik Becky dari pinfall. Mereka pun berantem dan itu kasih celah buat Roxanne langsung kasih pop rocks ke Natalya untuk memenangkan pertandingan. Match ini fun banget, 3 cewek yang punya gaya yang beda-beda dan mereka kasih performa yang maksimal. Natalya dan Becky Lynch itu udah veteran, sementara Roxanne Perez ini seorang rising star dan match ini benar-benar buktiin itu. Aku suka. Backstage, Sami Zayn nyamperin Jey Uso. Dia bilang dia bakal urus-urusan sama Seth Rollins dan Bron Breakker dan janji bakal nge-backup Jey kalau nanti situasinya jadi keroyokan. Terus, ada Akira Tozawa sama Maxine Dupri yang minta match ke GM Adam Pearce. Akhirnya diumumin, Tozawa bakal lawan Rusev resmi buat minggu depan. Habis itu, American Made dan The New Day juga nongol. Gable bilang The Creed Brothers bakal rebut tag titles minggu depan. New Day malah ngejekin Viking Raiders. Pearce gak kuat langsung bubarin semuanya. Lanjut ke pertandingan antara Sheamus melawan Grayson Waller. Grayson awalnya nyantai banget, sok pede gitu, tapi langsung kesusahan pas Sheamus ngebanting dia pakai suplex dan kasih backbreaker. Tapi Grayson berhasil balikin keadaan pas ngedorong Sheamus ke tiang ring. Tapi Sheamus bukannya tumbang, malah bangkit, ngasih chop keras, 10 beats of the boat run, dan akhirnya bro kick untuk memenangkan pertandingan. Backstage, Seth Rollins nyamperin Gunther yang lagi diwawancara. Seth puji masa kejayaan Gunther sebagai juara, tapi juga kasih peringatan. Kalau Gunther dapat sabuknya balik, Gunther bakal jadi target selanjutnya. Gunther gak takut,
malah bilang dialah yang jadi masa depan, bukan Rollins. Dan Gunther nggak sabar buat buktiin itu. Match kualifikasi Women's Money in the Bank antara Rhea Ripley melawan Kairi Sane melawan Zoey Stark. Rhea langsung ambil kontrol di awal, tapi situasinya berubah drastis. Zoey Stark kena cedera lutut beneran pas salah mendarat waktu nyoba dropkick. Langsung ditangani tim medis dan dibantu keluar ring. Pertandingan dilanjutin jadi 1 lawan 1, Rhea tetap dominan secara fisik tapi Kairi nggak nyerah. Balikin momentum dengan serangan cepat dan stiff. Sempat nyoba insane elbow tapi Rhea counter. Terus Rhea kasih Riptide Slam untuk memenangkan pertandingan dan resmi lolos ke Money in the Bank. Rhea Ripley dan Kairi Sane harus improvisasi karena cederanya Zoey Stark. Tapi hasil akhirnya emang udah bisa ditebak sih. Rhea emang kandidat kuat dari awal. Aku harap Kairi dapat momentum lagi di divisi single, tapi kali ini posisinya emang agak sulit. Dan yang pasti, semoga Zoey cepat pulih. Kelihatannya emang sakit banget. Terus muncul video dari Rusev. Dia ngasih peringatan buat Akira Tozawa yang katanya ngaco banget karena berani nantang dia. Rusev bilang dia bakal memperbaiki Tozawa kayak dia dulu memperbaiki dirinya sendiri. Menurut dia, Tozawa cuma ikut tekanan fans dan arogan aja. Dan itu bakal bikin dia dihancurkan total. Rusev janji kasih pengampunan, habis itu penghapusan total. Backstage, Finn Balor datang ke Clubhouse bareng Roxanne Perez dan sempat ngusulin ide buat rekrut Roxanne. Katanya, Judgment Day tuh butuh tambahan personil. Dom bilang, tanya Liv dulu deh. Tapi Roxanne datang bawa hadiah, nugget buat Dom, apel juga buat Carlito. Tapi Raquel Rodriguez gak suka dan langsung ngusir Roxanne. Sambil bilang, Liv bakal dikabarin soal ini. Finn tetap nyengir aja santai. Main event, pertandingan antara Jey Uso melawan Bron Breakker. Pertandingan non-title ini langsung intens dari awal. Jey sempat kasih suicide dive tapi Bron pelan-pelan ambil alih sesuai arahan Paul Heyman. Bron dominasi pakai suplex, clothesline yang keras sambil ngerendahin Jey. Tapi itu malah bikin Jey makin panas. Dia balikin momentum dengan pop-up Samoan drop, tapi kekuatan Bron makin gila. Dia counter Jey di udara, lempar ke steel steps, terus lanjut pakai top rope clothesline terbang ke meja komentator. Jey masih sempat bangkit, kasih super kick, hampir menang, tapi Heyman gangguin, narik kaki Jey. Jey pun ngejar Heyman dan di situ dia kena forearm dari belakang dari Seth Rollins. Diskualifikasi. Sami Zayn gercep datang buat bantuin, tapi yang bikin penonton meledak, si Empang muncul. Pang sama Zayn bersihin ring, Rollins dan Pang berantem sampai ke belakang, Sami dan Braun juga kejar-kejaran. Tapi pas Jey lagi berusaha bangkit di ring, Logan Paul muncul dan langsung nyerang lagi. Raw hari ini diakhiri dengan Logan Paul yang berdiri di atas tubuh main event Jey Uso. Main eventnya sih lumayan biasa aja, kayak cuma jalanin naskah sampai DQ yang udah bisa ditebak. Tapi diselamatin sama reaksi penonton yang gila buat si Empang. Plus, ini juga bikin Logan Paul kelihatan unggul lagi menjelang title match. Aku pribadi nggak yakin Logan bakal ngalahin Jey Uso di Saturday Night's Main Event, tapi storyline-nya dibikin cukup meyakinkan buat bikin fans mikir, bisa aja sih. Secara keseluruhan, episode Raw kali ini ya B aja. Gak ada yang jelek banget, tapi juga gak ada yang meledak banget kecuali momennya si Empang. Match pembuka sama match triple threat para cewek tuh oke banget. Main eventnya jujur emang gak niat dikasih hasil bersih sih, tapi Braun-nya sukses banget buat build up ke acara Saturday Night's Main Event. Dan sekali lagi, semoga Zoey Stark cepat sembuh. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.